Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang multiple organ dysfunction syndrome atau disebut MUDS. Baiklah, di sini akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang beranggotakan Lianda, Geti Pratiwi, dan Nur Hidayanti. Kepada Lianda, silakan dipresentasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Farah. Baik, definisi. Multiple Organ Dysfunction Syndrome atau MUDS adalah perubahan fungsi organ pada klien dengan penyakit akut seperti homeostatis yang tidak dapat di atas tanpa intervensi. Disebut MUDS jika organ yang mengalami kegagalan 2 atau lebih organ. Etiologi. Penyebab MUDS meliputi jaringan yang mati, jaringan yang cedera, defisit perfusi, dan sumber inflamasi yang persisten. Sedangkan orang yang berisiko tinggi mengalami MUDS adalah orang yang memiliki respon imun yang rendah, seperti lansia. Klien dengan penyakit kronis, klien dengan gizi buruk, klien dengan kanker, korban trauma berat, dan klien yang menderita sepsis. Faktor risiko tinggi terjadinya MUDS adalah systemic inflammatory response syndrome atau SIRS, shock dan hipotensi kepanjangan, trauma berat, operasi besar gagal hati, stadium akhir, infak usus, disfungsi hati, usia lebih dari 65 tahun. Klasifikasi. Terdapat 2 jenis MUDS, primer dan sekunder. MUDS primer merupakan kegagalan yang didapat langsung dari trauma atau cedera itu sendiri. MUDS sekunder terjadi dari inflamasi sistemik yang meluas, terjadi setelah trauma, dan menyebabkan disfungsi organ yang tidak terlibat dalam trauma awal. Baik, asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan ini akan dijelaskan oleh teman kita, Geti. Kepada Geti, dipersilakan. Baik, terima kasih, Lianda. Pengkajian. Yang pertama yaitu identitas pasien, ada nama, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tanggal masuk, tanggal pengkajian, diagnosa medik, rencana terapi, kemudian keluhan utama atau alasan masuk rumah sakit yaitu adanya sepsis. Kemudian riwayat kesehatan sekarang, dan riwayat kesehatan keluarga. Next. Diagnosa keperawatan. Yang pertama yaitu tidak efektifnya jalan napas berhubungan dengan hilangnya fungsi jalan napas, peningkatan sekret pulmonal, peningkatan resistensi jalan napas. Yang kedua ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan alveolar hipoventilasi, penumpukan cairan di permukaan alveoli, hilangnya surfaktan pada permukaan alveoli. Yang ketiga, resiko tinggi defisit volume cairan berhubungan dengan penggunaan diuretik, keluaran cairan kompartemental. Yang keempat yaitu cemas atau takut berhubungan dengan krisis situasi, pengobatan, perubahan status kesehatan, takut mati, faktor fisiologi atau efek hipoksemia. Yang kelima, ada defisit pengetahuan mengenai kondisi terapi yang dibutuhkan berhubungan dengan kurang informasi, salah persepsi dari informasi. Next. Diagnosa pertama, tidak efektifnya jalan napas. Catat perubahan dalam bernapas dan pola napasnya. Yang pertama, observasi dari penurunan pengembangan dada dan peningkatan primitus. Yang kedua, catat karakteristik dari suara napas. Yang ketiga,
Catat karakteristik dari batuk. Yang keempat, pertahankan posisi tubuh atau posisi kepala dan gunakan jalan napas tambahan bila perlu. Yang kelima, kaji kemampuan batuk, latihan napas dalam, perubahan posisi, dan lakukan seksion bila ada indikasi. Yang kelima, peningkatan oral intake jika memungkinkan. Kolaboratif. Yang pertama, berikan oksigen cairan intravena, tempatkan di kamar humidifier sesuai indikasi. Yang kedua, berikan terapi aerosol, ultrasonik, inabulasi. Yang ketiga, berikan fisioterapi dada, misalnya postural drainase, perkusi dada, atau vibrasi jika ada indikasi. Yang keempat, berikan bronkodilator, misalnya aminofilin, albuterol, dan mukolytik. Next. Diagnosa 2, gangguan pertukaran gas. Yang pertama yaitu kaji status pernapasan, catat peningkatan respirasi atau perubahan pola napas. Yang kedua, catat ada tidaknya suara napas dan adanya bunyi napas tambahan seperti crackles dan wheezing. Yang ketiga, kaji adanya cyanosis. Yang keempat, observasi adanya somnolen, confusion, apatis, dan ketidakmampuan beristirahat. Yang kelima, berikan istirahat yang cukup dan nyaman. Untuk kolaboratif, yang pertama ada berikan humidifier oksigen dengan masker CPAP jika ada indikasi. Yang kedua, berikan pencegahan IPPB. Yang ketiga, review X-ray dada. Yang keempat, berikan obat-obat jika ada indikasi seperti steroid, antibiotik, bronkodilator, dan ekspektoran. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Nur Hidayanti. Diagnosa yang ketiga yaitu adalah resiko tinggi defisit volume cairan. Intervensinya yang pertama yaitu adalah monitor vital sign seperti tekanan darah, heart rate, denyut nadi, jumlah dan volumenya. Yang kedua, amati perubahan kesadaran, turgor kulit, kelembapan membran mukosa dan karakter sputum. Yang ketiga, hitung intake, output, dan balance cairan. Amati insible loss, timbang berat badan setiap hari. Kolaboratifnya yang pertama berikan cairan 4 IF dengan observasi ketat. Yang kedua, monitor atau berikan penggantian elektrolit sesuai indikasi. Selanjutnya, diagnosa yang keempat yaitu cemas atau takut. Observasi yang agitasi, kegelisahan, dan kestabilan emosi. Yang kedua, pertahankan lingkungan yang tenang dengan meminimalkan stimulasi. Selanjutnya yaitu usahakan perawatan dari prosedur tidak mengganggu waktu istirahat. Selanjutnya bantu dengan teknik relaksasi meditasi. Yang selanjutnya yaitu identifikasi persepsi pasien dari pengobatan yang dilakukan. Selanjutnya, dorong pasien untuk mengekspresikan kecemasannya. Selanjutnya, membantu menerima situasi dan hal tersebut harus ditanggulanginya. Yang selanjutnya, sediakan informasi tentang keadaan yang sedang dialaminya. Selanjutnya, identifikasi teknik pasien yang digunakan sebelumnya untuk menanggulangi rasa cemas. Kolaboratifnya yang pertama memberikan sedatif sesuai indikasi monitor efek yang merugikan. Selanjutnya, diagnosa yang kelima yaitu defisit pengetahuan mengenai kondisi terapi yang dibutuhkan. Yang pertama, berikan pembelajaran dari apa yang dibutuhkan pasien. Berikan informasi dengan jelas dan dimengerti. Selanjutnya, kaji potensial untuk kerjasama dengan cara pengobatan di rumah, meliputi hal yang dianjurkan. Selanjutnya, sediakan informasi masalah penyebab dari penyakit yang sedang dialami pasien. Selanjutnya, instruksikan tindakan pencegahan jika dibutuhkan. Diskusikan cara menghindari overexertion dan perlu mempertahankan pola istirahat yang periodik. Hindari lingkungan yang dingin dan orang-orang terinfeksi.
Selanjutnya, sediakan informasi baik secara verbal atau tulisan mengenai pengobatan, misalnya tujuan, efek samping, cara pemberian, dosis, dan kapan diberikannya. Selanjutnya, kaji kembali konseling tentang nutrisi, yaitu kebutuhan makanan tinggi kalori. Selanjutnya, bimbing dalam melakukan aktivitas, demonstrasi teknik adaptasi pernafasan, dan cara untuk menghemat energi selama aktivitas. Diskusikan follow-up care, misalnya kunjungan dokter, tes fungsi, sistem pernafasan, dan tanda atau gejala yang membutuhkan evaluasi atau intervensi. Selanjutnya, kaji rencana untuk mengunjungi pasien seperti kunjungan perawat. Nah, baiklah, terima kasih. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau salah kata di dalam materi kami, maaf. Baiklah, saya tutup dan undur diri. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.